Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Karena keinginan dan kemauan untuk menyebarluaskan apa yang menjadi pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh Ustaz Anwar Ansori Mahdum, kemudian bertemu juga dengan orang baik yaitu Bapak Ustadz Heri Kuswara, maka kemudian terwujudlah satu buku yang diberi judul Membuka Mata Hati. Jadi mata hati itu tidak bisa didustai. Dia adalah suara kebenaran, kejujuran. Karena itulah maka tidaklah salah jika kemudian kita bisa senantiasa mengasah mata hati kita agar senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, bisa menyelesaikan dan bisa melaunching karya luar biasa yang insya Allah nanti bisa kita nikmati bersama-sama. Buku ini merupakan hasil dari ceramah Ustadz Anwar Ansori Mahdum dalam program Getar Kalam yang kemudian hari ini dibukukan. Berarti Ustadz Anwar Ansori Mahdum ini memberikan contoh kepada kita. Ada dua keahlian bahasa yang beliau sampaikan kepada kita dalam konteks dakwah hari ini. Dan ini mungkin harus menjadi pelajaran kita semua. Karena dalam kajian bahasa ada istilah al-maharat al-lughawiyah. Kemahiran dalam bahasa itu ada 4. Pertama al-qiraah, membaca. Kemudian al-kitabah, al-istima, dan al-muhadasah. Ada 4. Jadi berbahasa itu membaca, mendengar, berbicara, dan juga menulis al-kitabah. Ustadz Anwar Ansori Mahdum ini, Bapak sekalian, kalau dalam sampaian dakwah yang beliau sampaikan lewat Getar Kalam itu merupakan dakwah retorika yang beliau sampaikan. Betul-betul menggetarkan hati kita. Dan hari ini beliau memindahkan dakwah retorika melalui media sosial, melalui radio ini ke dalam bentuk alkitabah, tulisan. Mudah-mudahan, saya kira rahasia mutiara dalam buku Ustadz Anwar Ansori Mahdum ini sangat banyak sekali. Dari 20 pokok bahasan, tinggal dipilah-pilah saja. Ada bicara tentang hati, ada bicara tentang bagaimana sikap kita tentang harta, bagaimana sikap kita tentang hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi beliau dan karya ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi sedekah jariah untuk Ustadz Anwar Ansori Mahdum dan orang-orang yang terlibat sehingga munculnya dan terbitnya buku Membuka Mata Hati ini. Pernahkah kita berpikir tentang suatu masa di mana kita tak mampu lagi bergerak cepat karena rapuhnya tubuh dimakan usia? Masya Allah. Itu menggetarkan hati sekali. Pernahkah kita berpikir tentang satu masa di mana kita tidak mampu lagi bergerak cepat karena rapuhnya tubuh dimakan usia? Karena ternyata satu demi satu orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Sementara kita belum punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kesaksian saya kepada Ustadz Anwar Ansori.
Beliau ceramahnya bagus dan menulis pun mampu. Jadi artinya beliau memiliki dua kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ada seseorang yang mampu berbicara, menyampaikan dakwahnya sangat berhati-hati, tapi ketika dihadapkan dengan satu karya tulisan, beliau tidak mampu untuk melaksanakannya. Ada seseorang juga yang mampu menulis, tetapi ketika dia berbicara dalam forum, dia tidak mampu mengutarakan dengan satu kalimat yang sangat bagus. Nah, inilah yang dimiliki oleh Ustaz Anwar Ansori. Yang saya hormati Ustaz, guru, orang tua, beliau adalah Ustaz Abdul Qadir Aka. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah pulihkan sakitnya, dan Allah berikan kembali kesempatan untuk bisa berdakwah. Juga yang saya hormati guru dan sahabat Ustaz Heri Koswara MA. Lama saya bersahabat dengan beliau, walaupun tidak sering berinteraksi, tetapi insya Allah memiliki narasi yang sama dalam dakwah. Dan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesabaran, karena hari ini beliau tengah menjadi bagian dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kita doakan juga ada hajat besar yang kelak akan beliau lakukan dengan rekan-rekan yang lain untuk menuju Bekasi 2024. Tepuk tangan buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 27 Agustus 2022 disaksikan oleh banyak para tokoh. Ada Ustadz Heri Koswara, Ustadz Abdul Qadir Aka, dan Ustadz Salim Bangara, juga rekan saya Mas Dadi Wahab, dan para orang tua tokoh yang hadir hari ini. Terima kasih memberikan support atas buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini satu di antara sekian banyak amal-amal soleh yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini sampai sekarang sore ini kita sudah sama bedah buku, buka dari launching bukunya Ustadz Anwar Ansori Mahdum tentang membuka mata hati. Membuka mata hati ini luar biasa, di mana penulisnya adalah beliau yang senantiasa menyampaikan getar kalam di Radio Dakta, yang beliau amat sangat pandai untuk merangkai kata sehingga menyentuh hati-hati sanubari dari setiap orang yang mendengarnya ketika itu, dan sekarang lahir melalui tulisan beliau, sehingga ini amat sangat perlu untuk kita sama baca, untuk bisa kita dalami bagaimana tentang hati ini yang biasanya kita banyak belajar, kita banyak mengaji di hanya soal masalah fikih. Namun di soal tasawuf barangkali kita kurang untuk menyentuh. Lewat buku ini tidak jauh-jauh di urusan tasawufnya, tapi dari introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum engkau dihitung nanti. Maka ini sangat perlu untuk kita sama-sama bisa introspeksi diri, yang sehingga ke depan kita bisa menggunakan mata hati kita yang terbuka. Apa yang kita lakukan? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga kepada keluarga dan semuanya yang Allah perintahkan kepada kita. Termasuk barangkali salah satu diantaranya, la yadkhulul jannah man qati'u. Gak akan masuk surga orang yang mutus tali silaturahim. Di sini juga disampaikan bagaimana untuk menyambungkan tali silaturahmi kepada keluarga. Silakan untuk dibaca, dinikmati hidangan yang indah ini. Mudah-mudahan kita sama menyelaminya, dan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Koswara, anggota DPRD Jawa Barat, daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok.
dan juga Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Hari ini alhamdulillah di tengah-tengah rangkaian acara saya, yaitu menghadiri acara launching buku, yaitu Membuka Mata Hati, yang ditulis oleh Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Alhamdulillah saya sangat senang dan bergembira karena buku ini menitik beratkan pada satu titik persoalan hati yang sangat penting. Ketika hati seseorang itu baik, maka insya Allah segala sesuatunya akan baik. Negara akan baik, provinsi akan baik, dan kota akan baik. Ketika hati-hati manusia semuanya baik. Inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat juz'u ala wahyal qalb. Oleh karena itu saya mengimbau, semoga ke depan insya Allah pembangunan yang kita lakukan tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga yang lebih penting adalah pembangunan SDM, khususnya lagi membangun agar hatinya bersih, sehingga birokrat bersih, sehingga pemerintah bersih, sehingga akan terjadi kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat NKRI, khususnya di Kota Bekasi yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Aja memberikan testimoni bahwa buku Membuka Mata Hati adalah sebuah buku yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Buku ini memiliki pesan yang sangat dalam, terutama tentang pesan keislaman, bagaimana kita menjaga hati. Karena hati adalah sebagai jendelanya dari kita. Nah, buku ini sangat luar biasa. Saya sudah membacanya, dan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin membacanya, saya sarankan bisa membaca buku ini karena sangat banyak pesan moral, pesan kebaikan yang ada di dalam buku ini yang memberikan pelajaran bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita merawat hati, dan bagaimana kita memelihara hati dalam kehidupan ini. Saya yakin buku ini adalah buku yang penuh makna, buku yang penuh pesan moral, dan buku yang penuh pesan kebaikan. Semoga semuanya bisa membaca buku ini dan dapatkan segera bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan teman-teman meluncing buku Membuka Mata Hati pas tanggal 27 Agustus 2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan, sahabat, guru, orang tua yang sudah memberikan support dan hadir pada acara ini. Semoga kehadirannya bisa memberikan motivasi yang terus untuk berkarya. Kenapa judulnya Membuka Mata Hati? Kita memahami bahwa hati adalah arah pandangan Allah. Setiap kita sesungguhnya punya banyak keinginan dalam hidup ini. Dan tidak ada sesuatu yang paling indah dalam hidup kecuali ketika kita memiliki kebersihan hati. Ada dua mata yang kita miliki untuk memandang. Yang pertama adalah mata fisik. Yang kedua adalah mata batin. Banyak orang yang punya kemampuan melihat, tetapi batinnya tidak punya kemampuan. Tetapi ada juga orang yang secara fisik tidak melihat, tapi memiliki kecerdasan rohani sehingga bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Teman-teman, sahabat, saudaraku, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat untuk membangun kesadaran kita sehingga terbuka mata hati kita melihat kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Kita tahu kita hidup pasti mati. Yang tidak pernah kita tahu adalah kapan kita akan mati. Setiap kita manusia sesungguhnya melewati batas waktu yang telah Allah tentukan. Tinggal waktunya kapan, itu adalah rahasia. Dan kita tak pernah mengetahui tempat di mana kita mati. Kita tak pernah mengerti hari apa kita mati. Bahkan kita tak pernah meminta di mana kita mati. Beristighfarlah kita kepada Allah. Karena setiap kita pasti pernah menorehkan tinta hitam kemunafikan dosa dan kesalahan. Setiap kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang tak terbayangkan. Mata kita sering menatap yang haram, mulut kita sering berkata dusta dan kemunafikan, telinga kita sering mendengar kalimat-kalimat yang membuat Allah murka kepada kita. Bahkan mungkin tanpa sadar sering perut kita isi dengan makanan-makanan yang haram. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.